Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terutama para jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan dan doa, yaitu pada hari Sabtu 12 Desember saat ini dengan judul Meneladani Tuhan Yesus, yang terambil dari Filipi 2 ayat 5-8. Demikian berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagaimana manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini, pada bulan Desember, biasanya kita merayakan hari Natal. Sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang Kristen. Oleh karena itu, seringkali makna Natal yang sesungguhnya tidak lagi begitu dipedulikan. Maka wajarlah bila perayaan hari Natal itu tidak lagi membawa perubahan apa-apa bagi mereka, kecuali keletihan dan anggaran keuangan yang semakin menipis. Hal ini tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Hari Natal memang sudah biasa dirayakan, tetapi sebenarnya hari Natal tetap merupakan hari yang luar biasa. Hari Natal mengingatkan orang-orang percaya bahwa Allah pernah datang ke dalam sejarah umat manusia. Hari Natal bukan sekedar merayakan hari lahirnya seorang bayi yang bernama Yesus, tapi mengingatkan umat manusia bahwa Allah telah menginkarnasi menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dan juga saudara, pada hari Natal hendaklah setiap umat Tuhan tidak hanya berpesta ria, tapi perlu pula menyisihkan dan meluangkan waktu untuk merenungkan secara mendalam akan makna yang terkandung dalam inkarnasi Tuhan Yesus menjelma sebagai manusia. Seperti yang sudah dikutip sebelumnya dalam Filipi 2 ayat 5-8 tersebut. Perlu saya tekankan sekali lagi, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Firman Tuhan itu berseru yang ditujukan kepada setiap orang percaya untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus yang telah berinkarnasi pada hari Natal, yang selalu direkam atau disambut dengan memasang pohon Natal yang luar biasa dengan hiasan lampu gebiar-gebiar yang begitu indah,
tak kalah dan penting dengan pertunjukan drama Natal, bisa juga berupa opera dan lain-lain. Semuanya itu membawa kita menjadi suatu kegembiraan dan sukacita Natal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa makna Natal bagi kita? Kalau berdasarkan Filipi 2 ayat 5-8 tersebut, yang pertama, Tuhan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus yang di dalam hati dan pikirannya tidak hanya mementingkan diri sendiri, perlu diteladani. Manusia berdosa yang egois dan egosentris cenderung hanya memikirkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Kalaupun ia memperhatikan orang lain, seringkali dikarenakan dua hal. Orang itu dapat menguntungkan dirinya atau sebaliknya telah merugikan dirinya. Jadi dengan kata lain, ia memperhatikan orang lain hanya semata-mata demi dirinya sendiri. Hal tersebut memang itu karakternya manusia yang sering kita sebut dengan istilah tabur tuai. Sebagai orang-orang yang telah lebih dahulu dikasihi, diselamatkan dan diperbaharui oleh Tuhan Yesus, apakah Anda masih hidup dalam keadaan yang egois dan egosentris? Seharusnya tidaklah demikian. Teladan Tuhan Yesus dalam memikirkan orang lain dan bukan hanya memikirkan diri sendiri harus dicontoh oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Makna yang kedua, yaitu Tuhan Yesus datang untuk melayani. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani. Hal ini harus diteladani pula, sebab memikirkan orang lain secara abstrak saja tidaklah cukup, tetapi harus ada tindakan nyata untuk mewujudkannya. Kalaupun Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan, itu mau datang ke dalam dunia yang hina dan penuh dosa ini, sesungguhnya hal itu sudah merupakan penghargaan yang tiada tara bagi manusia yang nista penuh dosa. Tetapi yang dilakukannya jauh lebih besar. Ia rela datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, seperti tertulis dalam Matius 20 ayat 28. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah manusia bila dibandingkan dengan Dia yang Maha Kudus dan Maha Mulia? Bila Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, tidaklah kita sebagai murid-muridnya harus melayani dengan lebih sungguh lagi? Banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita, baik saudara-saudara seiman maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Marilah kita melayani dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita, serta sesuai dengan kemampuan dan talenta yang ada pada kita. Makna yang ketiga, Tuhan Yesus rela mengorbankan diri. Tuhan Yesus rela berkorban demi umat manusia. Dengan kerelaannya untuk berinkarnasi menjadi manusia, sebenarnya Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanan yang besar. Ia tidak terbatas, rela menjadi terbatas. Ia yang maha kaya rela menjadi miskin. Ia yang maha kuasa dan maha mulia rela menjadi pelayan. Bukanlah semuanya itu telah menunjukkan suatu pengorbanan yang sangat besar? Setiap pengorbanan yang
Tuhan Yesus berikan jauh melebihi semuanya itu. Ia rela mati di atas kayu salib demi penebusan dosa umat manusia yang seharusnya binasa. Segala hukuman dan derita yang seharusnya diterima oleh umat manusia telah dipikulnya sendiri di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang kita lihat dan kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus datang ke dunia pada hari Natal adalah untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Pelayanan yang berarti senantiasa menuntut adanya pengorbanan. Pengorbanan Kristus yang tiada taranya itu telah membuka lembaran baru bagi manusia. Ia memberi kehidupan yang penuh pengharapan bagi manusia yang sudah tak berpengharapan. Bagaimana respon saudara dan saya, orang-orang yang telah diselamatkannya? Apakah ada kerelaan di hati kita untuk berkorban bagi Tuhan, pelayanan, dan sesama manusia? Tuhan Yesus telah memberi teladan yang terindah dalam hal kerelaan berkorban. Tidaklah kita mau meneladaninya, mengikuti dengan teladan Tuhan Yesus itu? Bagaimana kita menghadapi hari Natal yang merupakan peringatan akan jelmaan Tuhan Yesus? Mungkin saja hari Natal ini akan berlalu seperti tahun-tahun kemarin, tanpa memberikan dampak dan perubahan yang berarti dalam hidup kita. Tetapi bukan tidak mungkin hari Natal kali ini mendatangkan berkat Tuhan dan dampak positif dalam hidup kita. Semua itu terpulang kepada bagaimana kita melalui hari Natal dan bagaimana pada respon kita terhadap Kristus Yesus yang telah berinkarnasi di hari Natal. Saudara sekalian, inilah renungan pagi ini yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.